Selamat pagi jemaat kekasih Tuhan, puji syukur kita naikkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita masih berkesempatan beribadah secara online. Semua ini hanya karena kasih dan anugerah-Nya. Informasi kebaktian umum. Kebaktian online hari ini, Minggu tanggal 30 Agustus 2020, dengan tema Memahami yang dipikirkan Allah. Firman Tuhan dilayani oleh Saudari Anita Carolina. Majelis Jemaat beserta Jemaat GKI Kediri menyampaikan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah online GKI Kediri selain ditayang melalui kanal YouTube GKI Kediri, juga ditayang di Doho TV pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Informasi program online GKI Kediri dengan Zoom mengundang kepada Bapak, Ibu, Saudara untuk dapat bergabung dalam program-program yang dilaksanakan melalui Zoom. Persekutuan doa umum setiap hari Senin pukul 19 WIB. Ini pemahaman Alkitab setiap hari Kamis pukul 19. Persekutuan wilayah setiap Jumat keempat pukul 19. Kamon program KPR Rabu kedua dan keempat pukul 19. Kebaktian anak setiap Minggu pukul 8.30. Persekutuan pra remaja setiap Sabtu pukul 16.30 WIB. Katekesasi. Diberitahukan kepada jemaat bahwa pelayanan katekesasi akan dibuka kelas baru yang akan dimulai pelayanannya pada bulan September 2020 dengan melalui aplikasi Zoom. Bagi jemaat yang ingin mengikuti, segera mendaftarkan diri melalui kantor sekretariat gereja di nomor telepon 682658 atau WA GKI 0852 3535 3637. Program Bina Pranika. Pelayanan Bina Pranika akan diadakan kembali pada hari Jumat sampai Minggu tanggal 18 sampai 20 September 2020 melalui aplikasi Zoom. Bagi jemaat atau pasangan yang ingin mengikuti, silakan mendaftarkan diri melalui kantor sekretariat gereja ataupun bisa menghubungi WA GKI. Kantin online. Dalam rangka memberdayakan ekonomi jemaat, Majelis Jemaat menyelenggarakan kantin online yang menjual makanan dan minuman hasil usaha milik Jemaat GKI Kediri. Bapak Ibu jemaat dapat berpartisipasi sebagai konsumen dengan menghubungi nomor HP admin penerima order yang sudah disediakan dalam pengumuman di grup WA wilayah maupun media sosial GKI Kediri. Mari bersama saling menopang dan menolong. Demikian informasi yang kami sampaikan. Kita akan masuk pada kebaktian jemaat. Dipersilakan untuk saat teduh. Saya undang jemaat untuk berdiri. Kita akan membaca bagian dari firman Tuhan, Mazmur 69 ayat yang ke-31. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Mari bersama kita pujikan dari KJ 1 bait yang pertama dan kedua. Haleluya, pujilah. Hidup
Ibadah minggu ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang kasih-Nya menyatukan dan menopang kita sebagai gereja Tuhan. Amin. Cinta kasih dan damai sejahtera dari Kristus Yesus Sang Kepala Gereja ada beserta dengan saudara sekalian. Dan besertamu juga. Dipersilakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Semoga kita semua dalam keadaan dan kondisi yang sehat saja dalam penyertaan Tuhan. Minggu ini kita akan belajar sebuah firman Tuhan mengenai memahami yang dipikirkan oleh Allah. Sebagaimana kita pengikut Kristus, idealnya kita bisa memahami dan melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Karena itulah panggilan spiritual yang Tuhan perkenankan dalam hidup ini. Sekalipun kita tidak mengerti jalan-jalan Tuhan di dalam hidup ini, terlebih baik ketika kita mencari Tuhan dan mengimani setiap karya perbuatannya, dan adalah teramat baik bagi kita untuk terus percaya dan bergantung kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita memuji jejak-Mu Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Mari Bapak Ibu, kita bersatu di dalam doa, kita mengakui segala dosa kita. Saya memberikan Bapak Ibu waktu untuk berdoa secara pribadi. Ya Tuhan, di dalam kemurahan-Mu ya Tuhan, kami mengaku, kami memohon belas kasihan Tuhan, agar di setiap perjalanan iman kami nih ya Tuhan, di dalam keberdosaan yang kami lakukan ya Tuhan, kami memohon biarlah Tuhan yang dengan kasih setia dan anugerah Tuhan, terus menerus ya Tuhan mengampuni kami.
Dan tolonglah kami ya Tuhan, agar kami tidak menjadi manusia yang celah, yang meremehkan, yang meringankan anugerah Tuhan atas hidup ini, sehingga kami tidak hidup berkenan di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berkati ya Tuhan, pakailah kami di setiap perjalanan hidup ini, biarlah kami menjadi kitab terbuka yang terus menjadi saksi bagi orang-orang yang ada di sekitar kami dan bagi keluarga kami ya Tuhan. Berkati supaya hidup kami ini boleh menjadi teladan dan menginspirasi mereka ya Tuhan, untuk kami hidup terus kudus di hadapan-Mu. Tuhan, ampunilah segala pelanggaran dan dosa kami ya Tuhan. Hapuskanlah dosa kami ya Tuhan, karena Engkau-lah Allah yang Maha Pengampun atas hidup ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dihapuskan dosaku. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Berita anugerah diambilkan dari Roma 5 ayat yang ke-10 sampai yang ke-11. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat dipersilakan bersalam damai. Anugerah pengampunan yang diberikan Tuhan pada kita membuat kita semakin mau hidup selaras seturut kehendak-Nya. Karena kasih karunia-Nya memampukan umat-Nya untuk hidup kudus dan taat dalam dunia yang sedang aut-autan. Firman Tuhan itulah yang menjadi pegangan kita di setiap kondisi yang menghampiri hidup ini.
Firman-Mu ku pegang selalu. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, Firman-Mu ku pegang selalu, sayapmu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Mari kita bersama berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan kalau saat ini kami boleh bersama-sama beribadah walaupun secara online ya Tuhan. Kami memohon biarlah Tuhan juga boleh menerangi setiap hati dan pikiran kami. Terlebih Tuhan memberikan kerendahan hati untuk kami boleh melakukan firman-Mu dengan baik dan benar ya Tuhan. Jauhkan congkak dan ego kami ya Tuhan, sehingga kami mau terus belajar dan diisi, terlebih kami melakukan firman-Mu yang hidup di dalam hidup ini ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan dan bersabdalah kepada kami karena kami siap mendengarkan. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab hari ini diambil dari Matius pasal 16 ayat 21 sampai 28. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang setia mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
memahami yang dipikirkan Allah. Bapak Ibu, tahun lalu Kulintang GKI Kediri ikut berpartisipasi di festival musik Kulintang yang diadakan di GKI Damai dalam menyambut ulang tahun gerejanya yang ke-25. Nah, dalam kesempatan ini saya mendampingi tim Kulintang ini, saya berkunjung ke rumah koko saya yang tak jauh dari gereja GKI Damai. Saya senang bisa menengok ponakan laki-laki saya, Ethan, beserta mama saya yang saat itu sedang merawatnya. Nah, ketika saya datang, Bapak Ibu, anak ini otak-atik mainan yang dipegangnya, dan saya menemaninya sambil sesekali menyuapi snack ke mulutnya. Nah, setelah beberapa saat, entah kenapa dia ini seperti orang yang bad mood gitu loh Bapak Ibu. Digodain nangis, rewel, dan disitulah saya mengalami kebingungan karena tidak mengerti harus bagaimana menghadapi bayi usia 9 bulan. Maunya apa? Enggak paham saya. Nah, lalu mama saya memberi saya botol susu, saya tidurkan di lengan saya sambil duduk di sofa, masih nangis. Kemudian saya ajak ke kamar tidurnya sambil tak timang-timang, enggak mempan saudara. Akhirnya mama saya datang untuk mengambil alih kekelimpungan saya. Mama gendong si Ethan pakai cewek andalannya bayi orang dulu itu loh ya, dikasih susu, dinyanyiin lagu Nina Bobo sambil digoyang-goyang, dipuk-puk pantatnya. Betapa nyamannya Ethan dan akhirnya dia tidur pulas. Nah, saat itu saya nyemil makanan yang diberi mama Bapak Ibu, dan sebentar saja si Ethan dipegang mama saya sudah bobo. Betapa jengkelnya saya sebagai seorang bibi yang tidak bisa membuat ponakannya tidur terlelap di pelukan saya. Hal sepele Bapak Ibu ya. Namun membuat saya tergelitik dan berpikir bahwa saya ini enggak bisa memahami apa yang dipikirkan, diinginkan, dan dikehendaki oleh bayi dalam kesehariannya jikalau saya tidak mengenal dia dengan terus-menerus. Mama saya bisa dengan cepat memahami apa yang dimau cucunya, karena sehari-hari mereka tinggal bersama, mengerti apa yang dimau. Bahasa bayi, wah sudah ngerti pengen apa, iya. Dan tahu bagaimana harus memenuhi kebutuhan Ethan. Hal ini Bapak Ibu sontak membuat saya sadar bahwa upaya memahami pemikiran Allah juga tidak selalu mudah. Memahami dan melakukan apa yang menjadi kehendak Allah adalah panggilan spiritual kita setelah memutuskan untuk mengakui dan mengikut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pemikiran kita idealnya harus selaras dengan pemikiran Allah. Jika kita tidak selaras dengan pemikiran Allah, maka kita akan melakukan hal yang tidak benar dan tidak berkenan di mata Allah, karena bertentangan dengan kehendaknya. Menarik ini ya, karena kita mencoba untuk bisa memahami apa yang dipikirkan Allah. Apakah kita bisa memikirkan apa yang dipikirkan manusia? Menebak di hati seseorang apa yang sedang dia pikirkan. Mungkin sulit. Bisa jadi dengan anggur seseorang bisa berkata jujur kan ya. Dikasih aja mabuk, nanti ditanya apa-apa dia bisa jujur karena nggak sadar. Nah, tapi ada reality show yang dulu dipimpin oleh Romy Rafael ya, pakai teknik sublimasi. Misalnya kalau kita dibilang nanti kalau mendengar tepuk tangan atau suara air dengan hipnotis gitu ya, kita bisa membuat orang mengatakan isi hatinya, apa yang dipikirkannya, karena arahan dari si penghipnotis ini di alam bawah sadarnya untuk mengetahui apa yang dikehendakinya. Tapi ada sesuatu yang tersimpan yang tidak bisa diungkapkan kadang-kadang, dan itu dipegang dan disimpan erat-erat oleh manusia. Nah, kalau saja manusia sulit untuk mengetahuinya, ada rahasia-rahasia yang tidak terungkap keluar, apalagi mengetahui dan memahami yang dipikirkan Allah, Bapak Ibu. Mustahil kan ya. Karena Allah kita merupakan satu pribadi yang misteri, yang tidak bisa kita buka, kita bongkar, namun kita bisa menyelaraskan pikiran kita dengan pikiran Allah. Hari ini kita akan belajar memahami pemikiran Allah dan menjangkau apa yang menjadi pemikiran Allah dari apa yang diucapkan oleh Tuhan.
Kita tahu bahwa Petrus yang sudah lama mengikut Yesus bisa gagal memahami pemikiran Yesus. Dalam perjalanan pelayanan Tuhan Yesus, suatu saat Yesus berkata bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam, kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini bertentangan dengan konsep Mesias di pikiran murid-murid. Tentu konsep Mesias di pikiran murid-murid adalah konsep mereka yang serap dari lingkungannya, masyarakat sekitar, ahli-ahli Taurat dan juga orang Farisi. Mereka beranggapan bahwa Mesias yang dinantikan oleh orang Yahudi dan juga oleh murid-murid ini itu seorang yang kuat, perkasa secara fisik, dan memiliki kekuatan supranatural yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang. Mereka membayangkan bahwa Mesias yang akan datang dan dinantikan itu memiliki kekuatan seperti Daud yang bisa menjatuhkan Goliat raksasa Filistin yang ditakuti bangsa Israel pada zamannya. Mereka berpikir dan beranggapan bahwa kemampuan Mesias itu membuat bangsa Israel dapat menghalau kekuatan Roma dari Israel. Seperti kekuatan Musa menghalau kekuatan Mesir sehingga dapat membawa orang Israel keluar dari Mesir. Saudara, jadi pemikiran murid-murid ini adalah pemikiran yang duniawi. Yang mereka pikirkan kemakmuran duniawi dan kejayaan lahiriah. Tidak setitik pun dalam pikiran mereka terdapat pikiran kalau Mesias yang mereka andalkan harus mati secara tragis. Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia harus mati, dibunuh, dan ini sangat bertentangan dengan konsep Mesias di pikiran mereka. Mereka tidak lagi memperhatikan perkataan Tuhan Yesus bahwa setelah dibunuh, Yesus itu akan bangkit. Mereka tidak lagi memperhatikan kata bangkit, karena mereka sudah kecewa dengan pernyataan Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus itu bisa kalah. Pikiran ini telah dibangun bertahun-tahun dari cara berpikir masyarakat Yahudi yang ada di sekeliling mereka, murid-murid pada waktu itu, dan dianggap sebagai kebenaran mutlak yang tidak mudah digantikan oleh orang lain. Nah, hal ini sebenarnya sama dengan cara berpikir yang salah sudah terlanjur merasuki pikiran orang Kristen sekarang. Oleh karena pengaruh dunia yang sudah kuat merasuki orang-orang, termasuk sebagian orang Kristen, ditambah lagi pengajaran yang palsu dan salah, mengakar bertahun-tahun, maka tidak mudah menggusur dan menggantikannya dengan kebenaran yang murni. Sehingga Bapak Ibu, kalau kita melihat hari ini, banyak orang Kristen yang tidak bisa membedakan antara Injil yang benar dan Injil yang palsu. Semangat zaman kita hari ini adalah semangat zaman materialisme. Mereka memandang bahwa nilai hidup manusia itu diukur dari materi, dari kekayaan dan harta yang dapat dimilikinya. Mereka mengikut Tuhan Yesus mengharapkan Tuhan Yesus itu membuka jalan, mempermudah perjalanan hidup untuk bisa meraih kekayaan dan kenyamanan dalam dunia ini. Dan kita kan sering mendengarkan ya orang berkata, mari kita ikut Tuhan Yesus. Tuhan itu akan memberkati kita. Dan kata berkat pasti dikaitkan dengan berkat jasmani. Sadarkah Bapak Ibu bahwa ini menyesatkan? Mengikut Tuhan itu bukan untuk berkat, tetapi justru mengikuti jalan hidupnya yang sengsara untuk kemuliaan Tuhan dinyatakan atas hidup kita sebagai murid-muridnya ini. Kita anak Tuhan justru pikirannya itu harus tertuju pada perkara di atas. Harus sungguh-sungguh menyadari dan menghayati bahwa dunia ini tuh bukan rumah kita. Dunia ini hanya persiapan untuk menyongsong kekekalan. Lalu bagaimana kita hidup sebagai anak semestinya? Kekristenan itu jalan hidup yang menuntun kita untuk memiliki kesempurnaan watak, karakter untuk layak menjadi anggota kerajaan surga. Banyak orang yang ingin hidup wajar seperti orang lain.
merasa bahwa mereka punya hak memiliki hidup wajar seperti orang lain. Padahal mengikut Yesus berarti mematikan segala sesuatu yang duniawi dan mengarahkan diri kepada kerajaan sorga. Nah, kita harus mengoreksi diri kita. Apakah masih ada unsur semangat zaman, ingin kaya, terhormat, berkedudukan, atau paling tidak ingin hidup wajar seperti manusia lain? Kalau kita masih demikian, kita tidak akan bisa hidup sebagai pengikut Kristus yang sejati. Jangan berpikir seperti murid-murid yang memandang Mesias sebagai juru selamat duniawi, juru selamat ekonomi, sekedar sebagai dokter yang menyembuhkan kalau sakit parah, tetapi kita memandang Mesias sebagai juru selamat yang mengubahkan kita dari manusia berdosa menjadi manusia Allah. Ini yang harus kita pahami. Ketika Yesus menyatakan bahwa ia harus mati di salib, maka mewakili murid-murid, Petrus menegur Tuhan Yesus. Ini lucu ya, biasanya guru menegur murid, tapi ini murid menegur guru. Nah, kiranya Allah itu menjauhkan hal ini, dan ini sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Perhatikan tegurannya Petrus, Bapak Ibu. Kiranya Allah menjauhkan hal itu, seakan-akan apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu bukan dari Allah. Seakan-akan Tuhan Yesus itu sesat dan keliru. Di balik tindakan Petrus yang menegur Tuhan Yesus, nampak bahwa mereka itu mau menjagokan Tuhan untuk meraih apa yang mereka hasrati dan mereka citakan. Sehingga segeralah Yesus berkatakan ya, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Tuhan Yesus mengusir iblis dari diri Petrus, yaitu di dalam ide atau pikirannya. Pikiran Petrus menjadi batu sandungan atau halangan terhadap rencana Tuhan. Teguran Yesus kepada Petrus bertujuan untuk mendidik Petrus dan hendak memperlihatkan kepada Petrus bahwa pemikiran manusia itu terbatas. Bahkan seringkali dipenuhi oleh kepentingan diri sendiri yang belum tentu selaras dengan kepentingan Allah. Perkataan Petrus kepada Yesus hanya untuk kepentingannya dan ambisinya sendiri. Sehingga teguran Yesus ini hendak mengingatkan Petrus untuk belajar memahami pemikiran Allah. Menyelami pemikiran Allah berarti mengubah kecenderungan dari mengikuti pemikiran pribadi menjadi mengutamakan pemikiran Allah. Nah, Tuhan memanggil orang percaya supaya dapat menggunakan akal budinya semaksimal mungkin untuk menggali kekayaan firman Tuhan dan mengerti dengan benar. Itulah sebabnya Bapak Ibu, Tuhan Yesus menunjukkan bahwa seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi itu tergantung pada hukum mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi juga. Nah, kata akal budi di sini dianonia, yang berarti pikiran atau pengertian, understanding itu, menggunakan rasio semaksimal mungkin untuk memahami kebenaran Alkitab adalah sesuatu yang mutlak. Pikiran harus diaktifkan untuk menggumuli kebenaran Tuhan secara terus-menerus. Berhenti menggunakan pikiran untuk menggumuli kebenaran firman Tuhan berarti sebuah kemunduran yang mengarah kepada kehancuran. Banyak orang Kristen yang cerdas dalam banyak bidang, tetapi tidak cerdas dalam memahami kebenaran Alkitab. Mereka bersikap demikian karena merasa bahwa untuk mengerti kebenaran firman Tuhan, itu dibutuhkan karunia khusus untuk para hamba Tuhan. Tidak sedikit mereka untuk memahami kebenaran, bukanlah bagian hidup mereka. Seharusnya setiap orang percaya menggunakan akal budi untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Hal ini yang merupakan sarana untuk bersekutu atau berinteraksi secara harmonis dengan Tuhan. Manusia yang tidak berteologi adalah manusia yang tidak bisa berinteraksi dengan Tuhan secara harmonis. Jadi berteologilah Bapak Ibu, belajarlah terus firman Tuhan, itu karena irama hidup setiap manusia.
Masalahnya adalah bahwa teologi yang diajarkan haruslah Alkitabiah, supaya kita tidak menjadi sesat. Nah, hal yang membuat kita gagal memahami pemikiran Allah adalah kita ini seringkali menyulitkan diri kita untuk tidak berfokus pada Tuhan. Apalagi saat ini dalam situasi dan kondisi tidak enak yang harus kita jalani di tengah dunia yang tidak pasti. Tuhan memanggil kita tidak sekedar menjadi penggemarnya Bapak Ibu, tetapi murid yang tidak mudah digoyahkan untuk mengikuti pemikiran sendiri, berjalan menurut cara kita sendiri demi kepentingan kita. Namun justru kita dimampukan untuk terus mengarahkan diri pada kehendak Tuhan dan mewujudkannya dalam kata dan karya. Tuhan ingin agar kita hidup Bapak Ibu dalam ketulusan dan tetap setia, tidak ragu-ragu dalam mengikut Allah. Karena kita pasti dimampukan dan sanggup menghadapi semua badai hidup dengan kasih dan pertolongannya yang selalu hadir dalam kehidupan kita. Pertolongannya selalu nyata walaupun bentuk penyertaan dan pertolongan Tuhan tidak selalu seperti yang kita bayangkan. Tapi tetap percaya dan bersandar pada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar pada pengertianmu. Ada sebuah kalimat yang bijak, berbunyi demikian Bapak Ibu. We are unfinished Christians. Kita adalah orang Kristen yang belum selesai. Setidaknya ungkapan ini hendak mengatakan kepada kita bahwa pergumulan kita untuk mengikut Yesus adalah sepanjang kehidupan kita. Oleh sebab itu memikirkan apa yang dipikirkan Allah dan melakukannya harus menjadi pergumulan hidup orang beriman. Karena kita adalah orang Kristen yang belum selesai, kita harus tetap terus memahami pikiran Allah agar kita dapat melakukannya dalam hidup ini dan jadilah murid yang berkenan di dalam Tuhan. Karena ketika kita masih diberi kehidupan oleh Tuhan di dunia ini Bapak Ibu, seharusnya kita heran dan bertanya, kok kenapa aku ini masih hidup? Kenapa Tuhan tuh gak ambil hidup kita? Glenn Fredly, yang lain Mac Muhyiddin sudah meninggal dahulu. Kenapa orang yang lebih baik dari kita sudah dipanggil Tuhan? Dan kita ini masih tinggal di dunia ini. Hal ini menyadarkan kita Bapak Ibu, supaya kita hidup di dunia ini benar-benar bertobat. Supaya kita masih bisa mencari kehendak Tuhan. Dan supaya kita bisa menjalankan kewajiban menurut hidup sebagai anugerah yang Tuhan berikan pada kita. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Amin. Kita akan bersama diberkati oleh sebuah pujian dari paduan suara Gema Efrata, Tiada yang Mustahil. Dengan suara Tuhan
undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama berdoa, Bapak Ibu. Ya Bapa di surga, kami sungguh berterima kasih kalau firman-Mu pada hari ini terus mengingatkan kami, terus menegur kami untuk kami hidup benar di hadapan-Mu. Tuhan, mampukan kami ya Tuhan, secara manusiawi kami tidak bisa membaca pikiran Allah, tetapi kiranya ya Tuhan kami boleh terus hidup kudus, hidup benar, hidup seturut kehendak-Mu ya Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan, karena kami manusia yang berdosa ini ya Tuhan, tapi kami mau terus percaya dan tekun bersandar kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa ya Tuhan Yesus, untuk jemaat kami yang berada di dalam kelemahan tubuh ya Tuhan. Kami mengingat untuk Ibu Indah, Ibu Elizabeth, Ibu Aiti, Mak Gim dan juga Bapak Tias ya Tuhan, Bapak Doni, Bapak Markus dan juga Ibu Sinta Tanhieni. Tuhan, kami berdoa untuk segala pemulihan anak-Mu ini ya Tuhan, melalui pengobatan yang ada di tangan dokter, biarlah anak-Mu juga boleh dipulihkan, biarlah melalui pengobatan yang ada ya Tuhan, itu terus mengembalikan regenerasi sel mereka untuk semakin lebih baik. Berkati ya Tuhan untuk segala kebutuhan, kiranya Tuhan juga boleh mencukupkan. Kami pun berdoa untuk keluarga dan juga kerabat yang merawat mereka ya Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kasih sayang, kesabaran, untuk mereka boleh merawat keluarganya dengan baik ya Tuhan. Berikanlah iman dan topangan yang kuat ya Tuhan, untuk anak-Mu terus percaya bahwa apa yang terjadi di dalam kehidupannya bukanlah rancangan kecelakaan yang Tuhan kehendaki. Tapi biarlah anak-Mu terus percaya bahwa Tuhan juga memberikan yang terbaik bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap orang tua, mereka yang telah dengan sabar mendidik anak-anaknya Tuhan di dalam masa pandemi corona ini. Berkatilah mereka ya Tuhan untuk segala kebutuhan di dalam proses mengajar anak-anaknya Tuhan. Berikan ketabahan, berikanlah juga berkat-Mu pada mereka ya Tuhan, sehingga kebutuhan untuk memenuhi pengajaran di dalam anaknya Tuhan boleh Engkau cukupi. Berkati anak-anak pula ya Tuhan, supaya anak-anak-Mu juga boleh semakin semangat, diberikan ketekunan di dalam mereka belajar menimba ilmu dengan baik dan sungguh-sungguh ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk setiap program yang dicanangkan di dalam kemajelisan jemaat dan juga program-program kerja ya Tuhan di dalam gereja ini. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah untuk setiap tim yang boleh terlibat, anak-anak-Mu yang melayani ya Tuhan, berikan semangat yang semakin berkorban untuk melayani Engkau ya Tuhan. Berikan kekreativitasan ya Tuhan, berikan ide yang baik untuk anak-Mu boleh menumbuhkan iman, pertumbuhan rohani para jemaat di GKI Kediri untuk semakin mengasihi Engkau, semakin mengenal Tuhan dengan benar ya Tuhan. Berkati ya Tuhan, supaya jemaat juga boleh semakin antusias di dalam belajar firman-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, di dalam segala kepenatan yang ada di dalam pemikiran para pemerintah. Berkati mereka ya Tuhan, supaya Engkau juga boleh menolong, berikan hikmat bagi mereka untuk memutuskan segala perkara yang terjadi di dalam dunia ini ya Tuhan. Berkati pula ya Tuhan, agar mereka juga Engkau berikan kesehatan, supaya pekerjaan yang boleh mereka kerjakan ya Tuhan, yang boleh mereka karyakan, itu semua menjadi tanggung jawab dan kewajiban yang semakin mereka kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pergumulan pribadi kami, baik itu di dalam keluarga kami, bersama dengan pasangan kami dan juga anak-anak kami, maupun anak-anak-Mu yang bergumul di dalam pekerjaannya, yang sedang mencari pekerjaan, ataupun sedang
mengalami kesulitan di dalam pekerjaannya. Kami pun juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang berada di dalam masa studi kuliah ataupun SMA, SMP dan juga SD ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu semua ya Tuhan, supaya pergumulan pribadinya kiranya Tuhan juga boleh menopang dan menolong, menjawab untuk setiap kerinduan hatinya, boleh Tuhan dengar ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan segala pokok doa syafaat kami ini di dalam satu nama yang telah mengajarkan kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan senantiasa memelihara dan mencukupkan apa yang kita butuhkan. Pertolongannya tak pernah terlambat untuk menolong setiap kita yang sedang dalam pergumulan. Sebagai rasa syukur atas segala berkat pemberian Tuhan, marilah kita membawa persembahan kita kepada Tuhan. Mazmur 30 ayat yang kelima, mengingatkan kita demikian. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Kita akan menyanyikan lagu PKJ 216. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Puji syukur padamu ya Bapa atas berkat kasih karunia yang telah Engkau berikan kepada setiap dari kami ya Bapa. Ya Bapa, kami telah memberikan sedikit persembahan apa yang kami berikan ya Bapa. Semuanya hanya untuk mempermuliakan kerajaan-Mu ya Bapa. Ya Bapa, Kau tetap sertai, Kau tetap urapi setiap kami ya Bapa, karena kasih setiamu tak henti-hentinya buat kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin.
Dalam arus kehidupan yang deras dan tak menentu ini, kita membutuhkan pimpinan Tuhan agar tidak salah arah dalam menempuh lika-liku yang kita jumpai ke depannya. Memohon dan percayalah akan tuntunan langkah yang diberikan Tuhan kepada kita, karena Ia tak akan memberikan jalan yang sesat untuk kita lalui. Tuhan pimpin anak-Mu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan marilah menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, ibadah minggu online kita telah usai. Mewakili majelis jemaat, saya tetap mengajak Bapak Ibu untuk berjuang dalam karya bersama di tengah pandemi ini. Mari saling memperhatikan satu dengan lainnya. Mari berbagi kehidupan dengan mereka yang kekurangan. Mari menjaga kebersihan dengan mencuci tangan dan memakai masker jika harus beraktivitas di luar. Dan yang penting tetaplah setia dan berpengharapan dalam kasih dan anugerah Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.